Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlambat. Saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan yang tepat pada waktu Tuhan. Hari ini kami mau belajar kerendahan hati dari Tuhan. Biarlah Kau yang berkata-kata kepada kami Tuhan, agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah kuasa-Mu sendiri yang turun. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baktian yang ketiga saya akan mengambil tema mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 menjadi ayat penting buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Baktian yang ketiga ini fokus tema yang saya akan ambil adalah pada ayat yang ketujuh. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat-ayat ini berasal dari sebuah pengakuan dari Rasul Paulus. Pada waktu dia mengalami tindakan yang luar biasa. Dia dianiaya berkali-kali dikatakan wah beraniaya. Dan ini ditulis pada waktu dia berada di penjara di Roma tahun 61-62. Jadi dia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tulis. Dia menuliskan hal seperti ini untuk menghibur kepada seluruh jemaat bahwa kondisi yang dia alami itu hal yang biasa. Itu sebabnya ayat 7 itu dimulai dengan ayat 5. Ini adalah urutan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini kunci yang paling utama. Kenapa mengambil rupa seorang hamba menjadi penekanan khusus. Kenapa sampai Paulus menulis hal ini. Mengambil rupa seorang hamba itu menjadi kunci. Kunci untuk apa? Dalam kehidupan kebersamaan. Ayat 5, kalau kita mau hidup bersama, gak bisa kalau kita menjadi tuan ketemu tuan. Kalau tuan ketemu tuan bergabung, itu akan sulit-sulit. Hidup suami istri, tuan terhadap hidupnya, tuan terhadap hidupnya, bertemu dalam satu rumah tangga, terus-menerus kehidupan akan sangat sulit bisa berjalan bersama terus kalau tuan sama tuan itu bertemu terus. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan katakan, di dalam hidupmu bersama aspek yang kedua. Setelah aspek yang pertama kebaktian kedua, mengosongkan diri salah satu kunci yang sangat penting untuk kita seperti Kristus, punya karakter seperti Kristus, punya kerendahan hati seperti Kristus adalah kalau kita bisa mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Dikatakan di sini adalah mengambil rupa. Mengambil rupa itu bahasa Yunaninya rupa itu morphe. Nature yang sesungguhnya. Kata morphe itu bukan luar. Tapi nature-nya itu menjadi hamba. Jadi betul-betul di dalam hubungan ini Tuhan bilang kalau kamu mau mengambil rupa artinya kita aktif. Saya mau di dalam hubungan suami istri
kita mengasihi, mengasihi dalam sakit dan susah, kaya miskin. Itu dia berani mengambil pesan itu, mengambil hal itu. Dia sadar bahwa hubungan suami istri tidak hanya hubungan pada waktu sehat, tapi sakit. Tidak hanya pada waktu kaya, tapi miskin. Kaya, sehat, waktu di atas mudah. Tapi justru pada waktu kesulitan, justru pada waktu masalah, waktu sakit itu. Ini kita yang menjadi tuan atas hidup kita. Waktu sakit istri, pasangan kita sakit, anak kita sakit. Kau mengambil rupa mau menjadi pelayan. Pada waktu kita miskin, bukan pada waktu kaya. Mengambil rupa itu terjadi pada waktu kita dalam keadaan sulit. Mudah sekali kalau kita bicara ekonomi kita oke, semua kita oke. Tapi itu firman Tuhan katakan bahwa kehidupan kita up and down. Ada masa-masa bahagia, ada masa-masa sukses, kadang-kadang ada masanya di bawah. Nah, pada waktu di bawah itulah prinsip yang paling penting. Siapa yang kuat harus mengambil rupa yang lemah supaya yang lemah jadi kuat. Ini kunci yang di rumah tangga Kristen selalu menjadi perhatian. Waktu kita di atas pelaminan, aku mau mengasihi engkau, aku mau mencintai engkau dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Yang di low itu membutuhkan satu sikap yang lebih besar, yaitu sikap melayani. Waktu low kita melayani, itulah terjadi satu hubungan yang bagus. Di perusahaan juga sama. Kalau kita hubungan dengan perusahaan, kita tuan sama tuan. Dalam keadaan perusahaan oke. Tapi dalam keadaan menghadapi krisis perusahaan, dalam keadaan menghadapi kesulitan. Kalau pimpinnya tidak ada yang berkata, aku mengambil rupa orang yang ngalah deh. Orang yang ngalah, orang yang mau turun. Ini membuat yang turun tidak merasa dikalahkan. Dia mengambil rupa ini, morfe ini. Itu menunjukkan pada hakikat nature. Allah mengambil rupa nature-nya. Dan sulit sekali buat kita. Tanpa ada kehadiran Kristus, seorang bisa mengambil rupa seorang hamba. Suami akan sangat sulit. Istri akan sangat sulit. Pimpinan yang biasa di tempat tinggi. Pimpinan yang biasa dilayani. Mengambil rupa menjadi pelayan. Servant leadership. Itu sangat sulit. Kalau dia tidak punya jiwa seperti Kristus. Saya sadar bahwa untuk jadi pemimpin yang pelayan. Saya sadar saya harus melayani. Saya sadar yang kuat harus jadi yang lemah. Yang tinggi harus mau ke yang bawah. Ini perjuangan yang gak gampang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau tidak memiliki Kristus, kalau enggak ada Kristus dalam kehidupan kita, semua itu cuma teori, omong kosong saja. Karena dasarnya manusia sulit sekali. Itu sebabnya kasih contoh. Tuhan memberikan contoh supaya kita sadar bahwa ini loh. Kalau engkau mau bisa asal bersama dengan Tuhan. Mengambil rupanya. Dan ngambil rupa apa? Hamba, dulos, budak yang tidak punya hak pribadi. Yesus tidak hanya menjadi manusia, ia menjadi manusia dalam posisi yang paling rendah. Markus 10:45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sikap. Kalau kita dalam hidup bersama, mau kehidupan bersama yang luar biasa, sikap humility itu dimulai dengan kalimat ini. Saya datang bukan untuk dilayani, melayani. Rumah tangga yang bagus kalau semua orang punya sikap saya melayani, bukan dilayani. Kalau punya prinsipnya istri melayani suami, istri dituntut melayani, gak akan. Suami harus melayani istri, istri harus melayani. Dua sadar bahwa waktu kita bersama saling melayani, baru bisa. Bisnis itu juga pelayanan. Kalau kita nggak melayani pelanggan dengan bagus, itu jadi nggak bisa. Bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan keadaan. Ada 3 hal yang sangat penting yang kita mau renungkan hari ini. Bagaimana seorang
yang bisa mengambil rupa. Sikap yang saya tahu persis, Anda seorang pimpinan, kita seorang pimpinan, seorang yang mau merendahkan diri itu mengambil sikap, sadar saya seharusnya tidak di posisi ini. Tapi saya sadar, saya mengambil satu tindakan. Supaya apa? Orang lain lihat saya menjadi pemimpin pelayan. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya orang bisa melihat kita bagaimana seorang yang mengambil rupa seorang yang. Yang pertama, turun dari status. Orang yang dari status tinggi, orang yang punya status menjadi servanthood. Ini turun. Kalau orang mengambil rupa, dia itu harus turun. Gak bisa ngangkat orang yang di bawah ke atas. Itu lebih sulit. Seorang pemimpin kalau mau jadi pemimpin yang dicintai anak buahnya, dia harus turun. Karena dari atas turun lebih gampang daripada bawah ke atas. Kenapa? Yang orang kecil tuh banyak. Karyawan kita banyak. Kalau mereka pengen supaya deket, yuk kamu ke atas dong. Supaya kamu sama merasakan saya sulit. Tapi paling gampang kalau pemimpin turun ke bawah, menghadapi anak buah itu mudah. Jadi kunci di sini. Nah sulitnya kalau pemimpin nggak mau turun, tetap bawa status, nggak pernah ada koneksi dengan karyawan. Saya memimpin 15.000 karyawan. Ada driver aja kita punya 5.000. Bayangkan kalau kita bertemu dengan mereka, kita mengharapkan karyawan gitu, 15.000 karyawan. Bagaimana bisa merasakan seorang pimpinan yang mengerti mereka? Kalau kita nggak mengerti mereka, nggak bisa. Artinya apa? Kita yang harus turun. Harus tahu ada kesempatan bicara. Kalau kita nggak pernah mau turun, kita mempertahankan status, nggak pernah bisa tahu. Itu sebabnya nomor 1, poin penting nomor 1, tolong ditunjukkan. Ini loh, status menjadi servanthood ini menjadi sesuatu hal. Tuhan Yesus dari tahta, dia masuk ke palungan. Dari kemuliaan kepada keterbatasan. Ini adalah contoh bagaimana seorang yang bisa punya tahta, seorang pimpinan yang berada di puncak perusahaan mau turun ke tempat bawah. Supaya dia mengerti kondisinya. Saya kalau pergi ke site, pemimpin site, anak buah saya udah tahu. Kalau Pak Polos ke cabang, ke site, dari bandara, anak buah saya udah tahu. Saya nggak mau ke office dulu. Saya selalu ke bandara di site-site. Saya pasti datang ke dormitory karyawannya dulu. Saya selalu datang dormitory karyawan. Saya pengen lihat. Saya lihat di kamar yang mereka, kasurnya itu sudah kempet enggak. Itu spraynya udah bau enggak. Terus saya masuk ke WC. Selalu saya masuk WC, saya lihat WC-nya seperti apa. Jadi mereka tahu, karena paling penting di situ kalau datang di dormitory kita karyawannya udah kerja keras, di mining begitu, dormitorinya sembarangan, WC-nya sembarangan, kamar mandinya sembarangan. Kemudian saya masuk ke dapur, makanannya bagaimana? Dan saya paling marah kalau sampai bilang, aduh itu kasurnya, AC-nya nggak jalan, kasurnya nggak banget. Saya pikir dia tuh karyawan yang menghasilkan dolar. Yang membuat saya bisa seperti ini. Tapi kalau saya nggak merhatikan mereka asal pokoknya kekuatannya kerjanya saja. Tidur aja nggak enak. Terus saya mesti cek, saya duduk. Kita makan karyawan siang makan apa? Gini, saya ngikut. Terus saya cek, hari ini buahnya apa? Pisang. Besok apa? Banana. Besoknya lagi apa? Pisang. Besoknya banana. Manuk kue bosen. Pepaya, pisang. Gimana mengharapkan karyawan yang kerja keras menghasilkan dolar, and yet kita perlakukan kayak mereka yang kecil. Gak bisa. Makanya mereka tahu kalau saya datang pasti ada dicat-cat dulu. Dan saya tahu kan, saya juga gak bodoh. Nah baunya nih baru kemarin yang kamu cat nih. Ini kelihatan nih, spraynya masih terlalu baru. Padahal saya bilang, spray bagus, kamar mandi segala macam kita lihat. Kalau enggak. Jadi habit itu mereka udah tahu, termasuk di kepala-kepala cabang. Saya datang ke kepala cabang, kantornya kepala cabang. Kayak gimana? Ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti mereka nggak mengerti. Dan bagaimana seorang bilang,
Wah, karyawan diperhatikan oleh pimpinannya. Wah, kalau ceramah, karyawan adalah aset perusahaan, karyawan luar biasa. Begitu lihat di kampungnya aja nggak karakter. Makanannya seperti itu. Bagaimana karyawan bisa merasakan saya adalah aset yang valuable. Karyawan ketawa. Alah ceramah. Wong saya ngerasain seperti itu. Nah ini yang kembali status. Kalau kita mengerti hal ini. Kalau kita turun. Kita bisa mengerti kondisinya. Apalagi masuk kepada karyawan-karyawan yang sudah punya keluarga. Ada beberapa dapat dormitory, datangin. Datang sebentar, lihat. Bu gimana anaknya, gimana sekolahnya, gimana. Kita punya waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk ketemu beberapa orang aja. Kita udah punya sense. Bagaimana kita menghargai orang kecil. Bagaimana kondisinya ini, kamu kayak gimana. Ini akan mengubah semua. Sehingga gak akan pernah bisa. Akhirnya pada waktu kita mau turun, ketemu sama mereka, kita menemukan banyak hal yang gak lihat. Bukan hanya karyawan, di rumah. Di rumah juga saya perhatikan kamarnya pembantu kayak gimana. Kamar mandi pembantu kayak gimana. Kasurnya pembantu kayak gimana. Omong kosong kita anak Tuhan. Anak Tuhan di cerminan kita sebagai anak Tuhan itu bukan di kamarmu. Di kamar pembantumu itu loh. Kalau kita orang Kelapa Gading kita evaluasi kamar pembantunya kayak gini. Wah katanya kita anak Tuhan luar biasa. Orang Semarang bilang Belgedes itu. Hatimu tuh terletak di kamar pembantumu. Hatimu terletak di kamarnya pembantu yang ada di desa itu. Dia punya rumah enggak? Dia punya kayak seperti apa enggak? Ini adalah prinsip mengambil rupa. Kita kadang-kadang bergaya di luar. Hebat di luar. Bangun kalau subsidi, kalau apa, nyumbang itu luar biasa. Dia waktu kembali ke rumah, lihat pembantu, sopir, gak punya apa-apa, kondisinya menyedihkan. Tapi kalau di gereja kalau makan bakmi setelah kebaktian aja sekali makan 500.000. Ini yang kembali banyak akibatnya apa? Mereka gak merasakan. Kenapa? Fakta di lapangan, makan makanan yang enak aja bekas sisa. Kalau dari restoran lebih, 6 buat kamu. Kalau pergi ke restoran sama-sama, wah ya sama-sama makan gitu kan ya. Kamu pilih. Kalau kita memilih, melihat sebelah kiri. Tapi kalau buat pembantu, lihat sebelah kanan. Sebelah kiri itu menunya, kalau buat pembantu sebelah kanan itu harganya. Harga yang paling murah apa? Nasi goreng, es teh manis. Dimanapun restoran bagus apapun, nasi goreng dan es teh manis. Jadi kalau saya pengen tahu nasi goreng terenak di Kelapa Gading, saya pasti tanya pembantu kamu. Karena dia tahu di mana yang paling bagus. Apapun restorannya, makanannya hanya nasi goreng. Terus kita bilang, wah Kristus segala macam. Dia bilang Kristus es nasi goreng Pak Paulus. Kristus es teh manis Pak Paulus. Sulit sekali kita menjadi garam dan terang kalau kita memperhatikan status. Makanya Tuhan bilang, aku mengambil rupa sebagai hamba. Supaya saya tahu anak-anakku di zaman sekarang treat saya tuh seperti apa. Karena dia mengambil rupa seorang hamba. Makanya Matius 25, yang kau lakukan. Waktu aku lapar, kamu kasih makan. Makannya apa? Orang miskin yang kelaparan yang kita bayar itu tuh Kristus loh. Engkau yang kau lakukan buat yang kecil ini kau lakukan buat apa? Kalau dia haus kau kasih apa? Kalau dia sakit kita kasih apa? Kenapa Kristus mengambil rupa seorang hamba? Supaya Matius 25 luar biasa. Yang kau lakukan buat yang kecil ini kau lakukan buat aku. Kalau kita ngunjungin bos kita bawanya besar. Tapi kalau kita ngunjungin karyawan kita bawanya kecil. Kalau kita kawinan ke bos kita, angpaunya besar. Kalau ke karyawan kita malah angpaunya kecil. Yang butuh angpau besar itu karyawan kecil. Kalau karyawan gede nggak butuh. Suatu saat mama saya di sini, begitu pulang segala macam, waduh mau kemana? Mau ke
Kawinan. Saya bilang gitu. Mau ke kawinan. Wah kita sibuk. Apa saya cuma nyeletuk gini. Pasti bos ya. Loh kenapa kau tahu? Pasti bos ya. Dia simpel ngomong. Pasti bos yang kamu datengin ya. Kenapa? Pakai jas, pakai kayak gini. Kalau besoknya kita datang pakai batik yang biasa, karyawan ya. Mama saya bilang karyawan ya. Karena buat kita untuk karyawan nggak perlu seganteng-ganteng pakai bos. Waktu dia bilang gitu, iya mam. Saya udah tahu. Tuhan kadang-kadang bicara lewat mama yang sederhana, mengingatkan kita. Kristus nggak ada di Ritz-Carlton. Kristus adanya mungkin di Balai Samudra. Kalau kita menyadari, saya waktu tertegun bilang gitu, oh iya ya. Sehingga sekarang kalau saya ampau, yang nolnya banyak karyawan atau atasan. Setiap kita ngasih buat bawahan kita, nolnya banyak. Pak Paulos terima kasih banyak. Itu terima kasihnya tuh wajahnya sampai, aduh. Apalagi ini, wah ini lebih besar dari UMR Pak. Tapi kalau atasan, kamu kasih begitu kecil, yang lain banyak lebih besar. Betul? Makanya kalau atasan kasih bunga aja. Ucapan terima kasih, dia gak butuh. Tapi kalau bawahan, kau lakukan. Kenapa? Ini loh mengambil rupa. Tuhan bilang, kenapa Tuhan mengambil rupa seorang hamba? Supaya kita itu tidak ada yang terlalu bilang, saya enggak tinggi. Enggak, Tuhanmu hamba. Jadi buat kita bisa melayani hamba. Siapapun dia bisa memperlakukan aku sebagai Tuhan. Karena aku datang sebagai hamba. Tuhan bukan datang sebagai king sehingga kita datang, waduh pakai emas, kemenyan dan mur. Dia datang di palungan supaya apa? Tidak ada di antara kita yang berada, wow Tuhan lebih hebat dari saya. Enggak, waktu di palungan, Tuhan saya masih lahir di kayak gini. Waktu dia lahir di palungan untuk menunjukkan apa? Tidak ada manusia yang mengambil sesehina itu. Sehingga siapapun kita bisa melihat. Kenapa mengambil rupa seorang hamba? Matius 25 mengingatkan kita. Ini jelas. Kenapa mengambil rupa seorang hamba? Kenapa yang kecil? Supaya tidak ada orang terlalu miskin berkatakan, aku gak bisa treat you Lord. Saya gak bisa nolong engkau Tuhan. Saya gak bisa kasih tumpangan Tuhan. Saya gak bisa kasih baju Tuhan. Tuhan bilang, aku hamba loh. Engkau majikan loh. Yang kau lakukan buat yang paling kecil itu kau lakukan buat aku. Kalau aku gak punya pakaian yang telanjang, kau kasih batik apa aja saya terima. Karena saya gak punya. Kenapa seorang hamba membuat orang Kristen itu seharusnya berbeda yang lain? Termasuk saya harus berbeda. Saya belajar banyak mengenai kerendahan hati ini. Karena pada waktu saya pikir kerendahan hati ini Tuhan yang luar biasa. Dia datang sebagai hamba. Yang sakit, yang gak punya BPJS. Sehingga waktu engkau datang, kirim sama mereka. Yang kau lakukan. Kemarin saya baru tadi pagi saya bilang kemarin saya ada orang yang papahnya meninggal. Mamahnya meninggal umur dari 9 tahun, dia udah sendiri sekarang. Waktu saya lupa, saya tanya gimana kondisinya? Gak ada. Terus gimana ya bisa masuk BPJS gak? Enggak, ada beberapa. Siapa yang ngasih tahu? Kalau dia gak di cover sama BPJS, dia cuma anak. SMP kelas 1 dan adiknya kelas 5. Siapa dokternya kasih tahu sama orang yang mau nolong sama dia. Gak ada, yatim piatu. Waktu kami mengasihi dia ulang tahun saya, istri saya mendatangkan dia sama mamahnya. Sampai orang bilang, ini loh datengin. Dia gak biasa di restoran, bisa didatengin. Waktu saya peluk dia, saya bilang, Yesus ada di matanya. Waktu saya bilang, gak perlu angpau, gak perlu bunga. Semua kalau bisa dalam bentuk uang. Untuk kita persembahkan orang ini. Saya lihat dari matanya. Wow, mata Kristus yang luar biasa. Dan waktu saya bilang, sekarang dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh darah. Pak Paulos, dia butuh darah. Buat kita gak bilang, waduh saya gak punya duit untuk beli darah. Dia hamba kok. Gak kuat BPJS.
Sehingga Tuhan bilang enggak ada orang yang terlalu miskin yang tidak bisa menolong saya. Karena saya terlenta di rumah sakit Tugu. Tidak ada BPJS. 100.000 buatmu mungkin cukup. Ini Tuhan bilang. Mengambil rupa seorang hamba. Sehingga every one of us yang di sini gak bisa berkata, saya masih sibuk, saya masih banyak keperluan. Saya dulu Tuhan saya gak bisa nolong orang. Tuhan untuk engkau saya gak bisa. No. Dia sudah mengambil yang terendah. Itu sebabnya kerendahan hati dimulai. Jangan sombong, siapapun kita, kondisi apapun. Oh saya masih punya utang Pak, saya masih belum. Yes. Tapi dia seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Sehingga baju aja gak punya. Tumpangan saya gak punya. Yang memberi tumpangan. Kalau aku punya telanjang. Kita gak telanjang, kita masih seperti ini. Tapi Yesus mengambil orang yang telanjang supaya saya bilang. Yang kau lakukan buat kecil ini kerendahan hati yang luar biasa. Makanya bahwa Tuhan gak ada orang yang terlalu miskin buat Tuhan. Karena Tuhan kita mengambil rupa seorang hamba yang seperti itu. Nomor 1, dia turun dari status yang paling tinggi kepada palungan. Dari kemuliaan kepada keterbatasan. Manusianya bisanya naik status. Tapi Tuhan mau turun. Jikalau aku membasuh kakimu. Itu sebabnya poin yang pertama. Gak ada status yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Jangan jadi alasan untuk kita gak bisa nolong. Jangan ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi bagian dari tangan Tuhan. Karena Tuhan turun ke tempat yang paling rendah. Sehingga serendah apapun kita masih lebih dari Tuhan. Bukankah itu Tuhan yang luar biasa? Yesus yang luar biasa mau turun. Sehingga siapapun kita bisa berkata, aku lebih baik dari Tuhan ya. Aku masih tidur di sini, dia di palungan. Aku masih seperti ini. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kerendahan hati seorang Tuhan Yesus. Membuat kita satu-satunya Tuhan yang mengatakan, aku mengambil rupa hamba. Supaya Anda bisa jadi Tuhan. Untuk buka dompet, buka hati, memberikan kepada hamba ini. Status itu penting. Tapi status yang diagungkan, hidup kita gak bahagia. Saya menyadari betul, waktu kita bisa nolong orang-orang kecil. Satu bisa nolong semua orang gitu. Mereka waktu ketawa, kita senang. Wow, kita bisa melihat Tuhan, melihat Kristus. Waktu dia membuka bacaan, waktu kita nulis sesuatu sama orang kita tolong. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Kristus dinyatakan sama orang-orang yang dianggap kita hamba. Itu sebabnya saya selalu meneriakkan dari atas mimbar. Perhatikan pembantumu, perhatikan sopirmu. Yesus ada di sana. Perhatikan karyawanmu. Saya paling marah kalau sampai kita melakukan PHK karyawan-karyawan kecil. Covid itu berat buat kita. Tolong kita nggak ada Covid waktu itu. Tolong kita nggak bisa masuk. Perintah saya bulan April 2020. Jangan ada PHK. Dan yang kedua, segera siapkan alat-alat. Orang-orangnya di rumah, bikin semuanya. Jangan ada PHK. Yang gede, yang manajer, yang staff bisa mikir diri sendiri. Tapi orang paling bawah, kau harus pikirin. Office boy di rumahnya, pikirin. Dan saya perintahkan direktur-direktur saya, pikirin semua. Nggak boleh ada PHK ya. Begitu mereka melakukan itu semua, Tuhan take care of us. Dan Tuhan itu ada di mereka. Wajah Tuhan. Orang bilang, Pak Apollos saya gak pernah melihat wajah Tuhan. Tuhan saya gak pernah ngerasain Tuhan. Saya kok gak bisa ya, saya berkebaktian terus. Kalau berdoa kok saya biasa. Saya gak bisa orang lain bilang bisa melihat Tuhan. Karena engkau melihat orang besar. Padahal wajah Tuhan di mana-mana. Nanti engkau turun, tukang parkir yang di depan tuh lihat wajahnya itu wajah Tuhan. Waktu kau kasih tip. Itu wajahnya Tuhan ada di situ. Penjajah makanan itu. Yang ownersnya, yang manajernya itu bukan kelihatan. Kadang-kadang ownernya mana wajahnya Lucifer. Tapi yang paling bawah, waktu dia bersihin. Udah kadang-kadang dimarah-marah, bersihin terlambat dikit. Waktu kamu lihat, Mas,
Tip. Waktu engkau ngasih tip, jangan lihat Tuhan ada di sana. Tuhan ada waktu engkau kasih tip. Karena tip itu untuk mereka. Dan waktu engkau lihat ini, Tuhan ada di mana-mana ya. Engkau bisa merasakan Tuhan di mana-mana kok. Tidak hanya di gereja. Di gereja ini kayak malaikat semua. Tapi Tuhan berada di tempat yang dunia bilang, estolo. Tapi justru Tuhan bilang, aku turun. Supaya dimanapun kau temuin, aku ada. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari status ke servanthood. Dari raja menjadi hamba. Sehingga siapapun kita bisa. Yang kedua, dari otoritas kepada ketergantungan. From authority to dependence. Sebagai Allah, Ia Maha Kuasa. Sebagai manusia, Ia bergantung pada Bapa. Maha Kuasa, pencipta, memegang segala otoritas. Tapi sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Bergantung pada kehendak Bapa. Hidup dalam ketaatan penuh. Sehingga Yohanes 5:19 mengatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini yang sulit. Next. Manusia kita ingin kontrol. Kita ingin mandiri. Kita ingin sesuai rencana kita. Kita pengen punya authority. Gak salah pengen kontrol. Gak salah ingin mandiri. Gak salah punya rencana. Tapi kalau itu yang paling utama. Kita gak mungkin dependent ke yang lain. Kenapa keluarga suami istri akhirnya suam-suam kuku? Karena masing-masing pengen punya authority. Kalau masing-masing pengen punya authority. Sulit. Harus ada dependence kerendah hati. Ya tidak hidup dari kini. Tidak. Dependence bahkan interdependence. Saya hidup gak mungkin kalau saya sakit saya sendiri. Saya butuh engkau mam. Gak mungkin kalau saya miskin saya sendiri. Saya butuh. Dan waktu terjadi dari otoritas kepada dependence ini. Menunjukkan kita luar biasa. Itu sebabnya saya katakan. Kenapa kalau saya ke cabang? Selalu ke tempat itu. Karena saya berkata, saya dependence dengan karyawan bawah loh. Tanpa mereka kita gak bisa menghasilkan yang seperti ini. Kalau saya kumpul sama mereka, saya sering kumpul sama mereka di town hall, di level itu. Saya selalu berkata, ayo kita ngomong. Yuk, we need you. Banyak yang kumpulnya sama kepala cabang, supervisor. Mereka udah biasa. Tapi kalau town hall kumpul saya mereka, saya bilang yang atas jangan tanya. Yang bawah kamu tanya. Waktu town hall di Manado ada orang yang ikut konvensi namanya konvensi inovasi. Saya tanya dia, kamu punya ide? Orang penjaga gudang. Ya. Tapi saya salah kalah Pak konvensinya. Dia penjaga gudang. Apa yang kamu lakukan? Saya punya ide. Bagaimana supaya membuat kita itu jujur. Kenapa? Saya nggak mau orang beli spare part saya pakai bon kosong. Saya nggak mau orang-orang itu datang dengan ngasih macam-macam.
Ada banyak, apa yang kamu lakukan? Saya mau semua seperti ini. Pak, kalau di tempat ini semua bayar kayak gini. Kalau Bapak butuh, kalau saya datang. Ini loh yang saya lakukan supaya pelanggan saya itu mau membayar yang benar. Ini orang penjaga gudang. Saya lakukan. Pokoknya kalau Bapak servis, saya akan datang. 7 kali 24 jam saya datang, Pak. Tapi saya nggak mau disuruh macam-macam. Lakukan kayak gini. Terus jadi kamu apa? Waktu saya pertandingan, saya kalah. Oke, saya panggil. Kamu kalah ya? Iya. Tapi kenapa kalah? Saya nggak mau melakukan kayak gini, Pak. Nah, itu enaknya jadi bos. Bos itu boleh ngelanggar aturan. Saya bilang, konferensimu bagus, kamu saya undang ke Jakarta. Kamu ceritain prinsip kamu itu di Jakarta. Ini bos boleh. Kamu kalah di Manado, tapi kamu saya undang di Jakarta untuk cerita prinsip kamu. Bagaimana kamu melayani pelanggan. Dia kaget-kaget. Hah, kau gak menang. Itu boleh. Makanya bos boleh ngelanggar aturan. Kamu saya undang khusus datang ke Jakarta untuk sharing. Di tengah singkat cerita di tengah 400 orang dia sharing. Saya punya prinsip, saya nggak mau gini, kayak gini. Wah bayangin, penjaga gudang suruh present. Waktu selesai dia bilang, saya belum pernah naik pesawat Pak. Saya belum pernah di hotel, caranya gimana. WC kayak gini caranya gimana. Nggak tahu. Udah singkat cerita, pulang. Begitu pulang saya datang ke sana lagi, saya tanya, kamu kayak gimana? Nih Pak, setiap kali customer datang ke tempat saya di gudang saya tanyain, Pak mau apa? Kayak gini. Padahal dia cuman pegawai gudang. Pertama kali kalau tahu, sebutkan spare part ini nomor gini, saya yang ngambilin. Saya ngambilin, terus saya tanya, loh kamu tuh apa? Saya cuma tukang office boy ternyata. Saya office boy karena saya apal dengan nomor spare part. Kalau dibutuhin saya ngambil. Akhirnya orang bilang, Bapak jualan itu, Bapak beli ini bagus loh. Akhirnya dipromosi sama kepala gudangnya, kamu bagian depan deh untuk bisa jualan. Orangnya ini bagus. Makanya dia bilang, udah selesai? Oh. Begitu tanya pas town hall itu, dia tanya, kamu gimana? Ya Pak, apa yang kamu minta? Kamu udah, Pak boleh nggak saya jadi karyawan tetap? Loh kamu kontrak Pak, udah 10 tahun. Saya cuma office boy. Saya tuh statusnya office boy kontrakan. Kaget. Udah kayak gini office boy, iya. Langsung saya telepon ke direktur HRD saya. Enaknya jadi bos, boleh telepon. Kamu tahu kan, si Stanley ini udah ke Jakarta. Ternyata dia masih kontrak loh. Orang kayak gini, oh iya Pak gini-gini. Menurut kamu gimana? Dia pantas gak jadi karyawan tetap? Oh ya, kan saya tanya, tidak perintah loh ini. Pantas gak jadi karyawan tetap? Direkturnya, pantas Pak, saya akan proses. Begitu, Stanley, kamu besok jadi karyawan tetap. Langsung lihat, saya lihat malaikat. Begitu selesai itu banyak office boy, Pak aku pengen jadi karyawan tetap. Mana prestasimu? Dia bertahun-tahun selama ini, dia cuman bersihin gudang. Tapi dia dengar, inilah otoritas. Kalau kita hanya mengandalkan otoritas, gak mengerti bahwa hidup kita tergantung dari orang gudang. Tergantung dari orang bawah. Engkau gak bisa melihat. Waktu saya bilang, Stanley, bulan depan kamu jadi karyawan ya. Dia bilang, wah. Dari air matanya saya melihat, Yesus tersenyum. Saya udah 10 tahun kerja begini dan gak tahu. Hanya sebuah ini. Anda mungkin baca di IG saya 2 bulan lalu. Saya sama istri saya belanja di Sentul. Di sebuah, ya saya ngomong gak apa-apa, ini bukan endorse ya. Di Asko Sentul. Ada seorang ngelayanin saya namanya Zulham. Wah kenapa istri saya segala macam. Kalau Pak berat-berat yuk Bapak turun. Nanti di mobil Bapak saya turunin segala macam. Istri saya bilang wah orang ini luar biasa. Satu saat saya butuh beli sesuatu sama dia. Oke saya anterin Pak. Nanti Bapak potafnya saya datang. Pas acara di rumah saya itu speakernya gak bagus. Saya telepon ini gak bagus nih jam 4, jam 5 nanti saya. Bapak kirim sekarang. Bapak sekian saya akan gantian. Bapak segera datang, nanti saya turun di bawah. Di tempat di bawah itu saya akan jemput Bapak.
Begitu sampai dijemput apa sih? Wah, singkat cerita akhirnya udah ganti aja. Selesai. Sederhana. Saya bilang, nama kamu siapa? Saya bilang, boleh saya bikin foto sama kamu selfie? Iya. Saya kenal sama yang punya. Saya kenal sama bosnya. Langsung saya kirim. Orang ini layak kamu hargai. Dia orang kecil. Dia melakukan lebih. Nggak selayaknya dia datang ke bawah. Nggak selayaknya seperti ini. Dia nggak tahu, saya pakai celana pendek kalau biasa. Pasti dia nggak tahu saya orang yang lumayan. Dia nggak tahu. Saya kalau pergi kemana-mana pakai, orang nggak tahu kok. Pakai kaos, ini segala macam. Dia tidak melihat kalau saya pakai BMW, saya pakai jas gini ya. Wih, ini kelihatan. Ini enggak, cuman belinya speaker 1,9 juta. Waktu dia bilang, saya telepon sama dia, jebret. Tiba-tiba atasannya bilang, lihat, Anda lihat di IG saya ya. Wah, langsung dia didatengin kantor pusat. Dapat, dia mau dipromosi. Saya cuma bilang, Mas Zulham, kadang-kadang kamu gak tahu. Malaikatmu datang dari orang-orang yang cuma beli toples. Yang gaya-gaya malah enggak. Tapi kadang-kadang gak tahu. Jadi saya sekarang kalau ke Asko Sentul, semua pengen saya layani. Tapi sudah telat. Kepala store-nya, kepala wilayahnya, Pak Paulos di mana? Telat. Tapi orang yang seperti ini ada di sini, otoritas. Kita boleh punya otoritas, tapi untuk apa? Tuhan punya otoritas untuk ngangkat orang yang gak punya. Saya punya otoritas, cuma punya kenalan. Saya bilang orang ini bagus. Langsung, wah viral di daerah itu. Anda kalau lihat di IG saya, dia viral Pak. Semua orang kenal saya, sampai istri saya juga kenal saya. Karena kamu melakukan. Pada waktu sebulan yang lalu saya datang ke tempat yang lain. Ada orang itu, hei Zulham, wah kamu memang luar biasa. Hei kenal semua. Karena dia memang mau melayani. Yang luar biasa. Kadang-kadang kita gak pernah tahu. Bahwa waktu kita melayani. Ada orang yang punya di tas ting. Yang ketiga. Pencipta kepada korban. Orang yang mengosongkan dirinya. Creator menjadi sacrifice gak gampang. Tidak ada manusia yang rela turun sejauh itu. Tapi Tuhan di dalam Yesaya 53:3. Dari pencipta segala sesuatu. Dari memegang segala sesuatu. Dari pantas disembah. Dia turun. Menderita. Dipukuli. Diludahi. Dihina. Kerendahan hati yang luar biasa. Kita dicolek dikit aja marah. Parkir kita dipotong aja marah. Di restoran nunggu lebih lama kok. Pijat tadi lebih datang lebih dulu. Lebih lama dari saya. Kenapa? Es teh tawarnya lebih dulu dari dia. Kita udah marah. Ia dihina dan dihindari orang. Kebesaran sejati diukur dari seberapa rendah kamu rela turun untuk orang lain. Suatu saat kami ke Jogja, ada bagian yang bantu-bantu, dia nggak tahu bagian reception atau apa, luar biasa. Anak buah saya tanya, oh kamu luar biasa ya? Kamu mau kerja di Jakarta? Mau. Kirim aplikasi deh. Hanya sebuah sentuhan. Saya di Kelapa Gading, di Garuda Kelapa Gading. Ada seorang, Anda bisa baca di IG saya, melayani saya. Padahal saya pakai mileage. Gak bayar cash. Cuma mileage di itu Wisma apa itu? Di Kelapa Gading itu dekat. Sosro itu. Bawah itu. Saya datang untuk mileage. Orang kalau pergi mileage itu kan udah pakai kelasnya, pakai yang sana. Dia ngelayanin. Saya datang, ya pakai mileage. Oke Pak, mileage Bapak gini dia datang. Begitu dia ngelayanin saya, pakai mileage bagus. Saya lihat namanya. Oh nama kamu gitu ya? Oke, saya langsung nyiapin, semuanya nyiapin. Saya ke belakang, saya call. Direktur keuangannya Garuda. Kamu telepon orang ini ya?
Begitu belum selesai, dikring. Dila, ada telepon. Siapa itu? Dari Pak ini. Oh, luar biasa. Di Sydney, saya ngangkat banyak. Tiba-tiba ada seorang pakai jas gak tahu, bantuin saya. Begitu bantu, bagus, taruh segala macam. Terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Terima kasih. Oh, Bapak siapa? Alex. Saya kepala jam sini. Oh, terima kasih Pak. Saya telepon di Rut Garuda. Panggil dia. Begitu dia tahu, sampai di atas. Dia datang ke tempat duduk saya. Pak, terima kasih Pak. Kadang-kadang kita gak bertahu siapa yang ada. Tapi kalau engkau punya sesuatu, jangan mau jadi korban. Karena engkau viktor. Posisi yang kau punya untuk ngangkat orang lain. Jangan malas untuk memberikan reward. Karena Tuhan bilang yang kau lakukan yang buat yang kecil ini. Kau lakukan buat aku. Kau lakukan buat aku. Makanya saya selalu bilang, kasih ucapan syukur. Kalau kamu kenal sama atasan, jangan untuk dirimu sendiri. Kalau kau dilayani bawah, lakukan. Terakhir, kalau ini terjadi, kebesaran sejati diukur dari seberapa banyak yang rendah, kamu rela turun untuk orang lain. Apa susahnya sih kalau kamu kenal? Tolong ya, betul kita punya koneksi dan dia tidak pernah lupa. Kalau saya ke Sydney dari sekian, wah dijemput dari depan Garuda itu. Kenapa? Ada orang yang kelihatannya orang biasa, pakai mileage. Ternyata bisa ngangkat kita. Nah, saya mau tutup dengan ini. Kita gak pernah tahu rupa hamba itu seperti apa. Banyak kali kita rupa orang kaya. Banyak kali kita rupa orang hebat. Padahal kalau kita rupa sebagai hamba, banyak orang yang deketin kita. Sesama hamba disaling saling mendahului. Begitu kita mau datang sama mereka, datang ke karyawan, makan sama karyawan, rasain hari ini pisang, besok banana, hari ini pisang, besok banana. Engkau bisa merasakan, manukku aja bosen kok. Gimana karyawan ini? Rupa hamba membuat kita gak stres. Rupa malaikat, repot serupa. Rupa hamba membuat kita hidupnya enteng. Status terpenduduk, mau melayani orang yang butuh, tidak merasa lebih rohani. Pemimpin turun membantu tim, manajer membantu tim. Authority dari dependent, berdoa. Creator dari sakit, mengasihi orang yang sulit, mengampuni orang yang menyakiti. Tetap melayani waktu melemahan. Membela karyawan yang diperlakukan. Waktu saya sudah selesai. Dari tadi saya kurang waktu terus loh di sini. Tapi saya cuma mau bilang, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dan kau bisa menemukan Kristus dimanapun. Karena hamba ada di mana-mana. Tuan sedikit. Kenapa kalau engkau di Ireland yang ekonomi itu banyak ketawa-ketawa. Kalau lari ekonomi, ketawa gini-gini. Di kelas ekonomi banyak ketawa. Di kelas bisnis gak banyak ketawa. Di kelas first class gak ada ketawanya. Begitu datang. Kalau bilang good morning, morning, lagi. Lihat orang yang wajahnya stres itu di first class. Sedikit crash di business class. Karena cuman sebelah-sebelahan gitu aja gak ngomong. Hai gini. Tapi kalau di ekonomi, hai kita foto. Saya kalau lihat gitu saya cuma bilang, di dalam dunia ini aneh. Orang pengen cari di sana. Tapi waktu engkau di first class gak ada teman. Di ekonomi banyak teman. Artinya apa? Kristus ada di sana. Yang kau layani ada di sana. Itu sebabnya tadi pagi saya bilang, saya kemana-mana suka naik taksi. Walaupun saya punya sopir, saya punya mobil, saya pangkat cukup tinggi. Tapi waktu saya pakai taksi, saya bisa tahu, merasain penderitaan mereka. Tadi pagi saya naik taksi ditanyain, Bapak mau disebut? Enggak. Saya naik taksi aja. Supaya saya bisa tahu, di taksi itu saya ketemu Tuhan Yesus.
Tapi hari ini saya naik Mercy dijemput dari lobi Cina, ada Tuhan Yesus juga sih. Tapi the rest, saya cuma mau bilang, waktu engkau merendahkan diri, banyak yang kau bisa lakukan. Kalau kau turun duduk, yang kau lakukan buat tukang taksi ini, kau lakukan buat aku. Masa mau ngasih tip yang hijau? Kalau kau berkata yang kau lakukan buat yang kecil ini lakukan buat aku, masa aku ngasih tip yang biru? Waktu kau kasih yang merah, dia tahu nih Tuhan, yang seperti ini. Kalau buat tip taksi aja yang merah, masa persembahan yang biru? Kalau saya bilang nih ada tuh, tip aja merah, masa sama Tuhan yang biru? Kadang-kadang kita lupa, di gereja kita sombong, tapi Tuhan Yesusnya ada di tukang taksi, di tukang parkir. 5.000 aja minta kembalian 2.000, 10.000 minta 5.000. Tuhan Yesus ada di sana, mengambil rupa seorang hamba. Kalau engkau mau ketemu Tuhan Yesus, di bawah banyak, di sini kayak malaikat semua. Tapi waktu engkau di bawah, lihat orang paling bawah, engkau akan ketemu sama Tuhan Yesus. Karena dia mengambil rupa seorang hamba. Ku tak membawa, mari banget berdiri.